Oke, baik ya. Mari kita doa sejenak, sudah keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa saya. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan kembali memberikan teori terlebih dahulu ya, terkait dengan aplikasi atau bisa dikatakan ini adalah aplikasi dari diferensial kalkulus, kalkulus diferensial, di mana di SMA itu ada topik yang berkaitan dengan turunan ya, turunannya nanti ada yang biasa, kemudian ada yang kompleks. Misalkan ketika kita berhadapan dengan aplikasi daripada turunan, misalkan kita punya turunan pertama itu biasanya dibuat dalam f-aksen ya, maksudnya turunan pertama f-aksen x, oke, atau bisa dibuat dalam diferensial dy per dx, dy per dx. Jadi kalau dia diferensialnya itu tingkat 1, maka cukup diferensial y per diferensial x. Ya. Is the slope function. Ya, fungsi kemiringan slope function dari suatu kurva. Misalnya kita punya fx ya, fx itu dalam akar. Kalau grafiknya kira-kira seperti ini ya, grafiknya. Ya, akar x, ya, akar x. Oke. Maka akar x ini bisa kita ganti dalam eksponen, yaitu pangkat setengah. Oke. Lalu ketika kita turunkan, setengahnya maju ke depan, ya, setengah maju ke depan, x-nya ini yang berpangkat setengah dikurang 1. Jadi min setengah, karena dikurang 1. Oke. Atau ketika kita jadikan dia positif, bentuknya jadi 1/2, ya. 1/2 akar x. Akar x. Oke. Jadi bentuknya yang negatif ini bisa kita jadikan positif, tapi posisinya jadi 1/2 akar x. Ini modelnya. Nah, yang jadi problem adalah ya ketika nanti persamaan yang kita hadapi itu tidak hanya x, tidak hanya akar x, bisa saja nanti di sininya itu 3 ya, atau yang lain gitu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Misalnya x-nya itu bisa kita uji kalau x-nya 1/4 ya, kalau x-nya 1/4 atau setengah ya, atau 1 dan 4. Jadi bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini. Jadi 1/4-nya kita substitusikan ke sini. Jadi ganti x-nya itu 1/4 berapa? Kemudian setengah, 1, dan 4. Jadi kalau misalkan 4 kan asik gitu. Karena 1 aksen ya, x untuk 4 dengan 1/2 akar 4. Ya, akar 4 kan 2. Berarti 1/2 kali 2. Berarti 1/4. Maka dapatlah di sini 1/4. Oke. Sehingga turunan pertama dari akar x ini, turunan pertamanya kita peroleh jadi ini. Oke ya.
catat juga bahwa suatu tangen to the graph ya terhadap grafiknya pada semua titik, provide that x-nya itu mesti di atas 0. Nah, ini syaratnya, x-nya itu harus di atas 0. Sebab kan kita punya persamaan fx-nya itu akar x. Maka x-nya harus di atas 0. Ya, sehingga dia akan punya has a positive slope. Jadi dia punya kemiringan yang positif. Ini dia. Jadi kita dapat nilainya setengah. Ya. Setengah itu dari mana? Gitu kan? Misalkan saja setelah kita dapatkan turunan pertama, karena kan gradien itu kan sama dengan turunan pertama di aksen ya, di aksen turunan pertamanya. Maka kita bisa mendapatkan M-nya sama dengan setengah. Oke, bisa kita lanjut ya. Kemudian yang harus diingat, ada istilah monoton, ya monoton. Jadi ada monotonnya itu nanti yaitu increase, ya monoton naik. Jadi many function, banyak fungsi yang increase. Increase itu artinya naik untuk setiap x. Jadi bisa kita katakan dia ini terus increase, ya increase dia. Increasing ya. Increasing fungsinya naik ya. Lalu misalkan persamaannya y 2 pangkat x. Jadi terus saja dia. Kalau dia itu yang decreasing, ya ini contohnya adalah fungsinya pangkatnya di sini kebetulan dia pakai y sama dengan 3 pangkat x. Artinya kan bisa jadi word ini 1/3 pangkat x gitu. Nah, jadi kondisinya begini. Is decreasing for all x. Jadi untuk semua. Oke, kita lanjut ya. Selain itu, for increasing function and increasing in x produce and increasing in y. Jadi kalau misalkan kita increase in x, jadi naik x ya, naik x kan, x, maka juga akan naik di y gitu. Jadi satu paket. Sedangkan kalau dia decrease y, menurun ya, maka decreasing in y, maka increasing in x. Increasing in x. Jadi kondisinya itu increase, yaitu meningkat x. Karena logikanya saja, otomatis nanti nilai besar increase. The majority of the outer function have interval. Jadi fungsi yang lain secara umum juga mempunyai interval, di mana fungsinya adalah increasing, ya fungsi increasing, dan yaitu berinterval where is decreasing. Nah ini juga nanti akan mengalami decrease, penurunan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini aplikasinya. Ya. Misalkan kita punya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kita punya
Y sama dengan X pangkat 2. Jadi dia terus aja naik. Kalau misalkan X-nya itu naik, maka Y-nya secara otomatis juga akan naik. Jadi Y sama dengan X kuadrat itu decreasing for X, ya. Yaitu turun ketika X-nya itu nanti kita pakai adalah negatif, ya. X kecil dari 0, ya. Sedangkan dia itu akan increase untuk setiap X itu besar dari 0. Ya, kalau misalkan X-nya itu kita ambil yang wilayah negatif, ya, for X kurang dari 0, maka dia akan decrease. Sedangkan untuk X-nya itu besar dari 0, maka dia akan increase. Oke, maka perhatikanlah bahwa X itu harus kecil dari 0. Ya. X-nya itu kecil dari 0, is the interval of X value. Ya. Adalah interval dari nilai X. Misalkan, kita ambil suatu problem, ya. Problemnya itu begini. Secara aljabar, misalkan di atas 4, X-nya besar dari 4. Oke. Kalau X-nya besar daripada 4, maka dia akan ke kanan. Kalau dia ke kanan, maka di sini adalah harus bold. Ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa 4-nya itu kena, ya, 4. Ya. Kalau di sini dia simbolnya ini. Tapi kalau X-nya di atas 4, berarti boleh begini. Atau boleh juga nanti 4, ya, sampai sehingga. Oke, ya. Kalau di atas 2 berarti X-nya sampai wilayah negatif. Oke, ya. Lalu yang harus kita lihat lagi adalah increasing and decreasing interval. Jadi interval itu ada yang naik, ada yang turun. Dan jika S adalah interval dari bilangan real, di mana fx adalah didefinisikan untuk semua X di S. Ya, cara yang paling memungkinkan adalah fx itu increasing, meningkat pada Y. So, turunan pertama yaitu harus besar dari 0. Untuk setiap X di S. Setiap X di S. Kan yang fx-nya itu decreasing, ya, f-aksennya itu kecil dari 0. Ya, f-aksennya itu kecil dari 0 untuk semua X-nya di S. Ya, artinya jika dan hanya jika yang pertama itu kecil dari 0, tanda dia decreasing, tapi untuk semua X-nya itu harus di S. Oke, ini dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kalau tidak boring, ya. Stop sebentar, dan dulu.